Halo, selamat pagi kelas kalkulus. Apa kabar Anda semua? Bertemu lagi dengan Bu Pungki. Semoga Anda semua sehat ya. Hari ini kita akan kuliah kalkulus hari ini membahas aplikasi integral untuk menghitung volume. Baik, kalau kita diminta untuk menghitung volume sebuah benda pejal, secara intuitif kita tahu ya, kalau misalnya kita diminta untuk menghitung volume silinder ini, maka volume silinder ini adalah bagaimana? Luas alas kali tinggi, ya kan? Luas alasnya adalah pi r kuadrat, ya kan? Kalau kita punya benda pejalnya berbentuk kotak begitu, maka volumenya adalah sama, luas alas kali tinggi, atau nanti luas alasnya adalah sisi kali sisi, lalu tingginya adalah panjang dari kotak tersebut. Nah, itu tadi kalau bendanya beraturan. Kalau bendanya tidak beraturan, misalnya seperti kurva ini ya, ini moga-moga Anda bisa membayangkan bahwa ini adalah sebuah benda pejal ya. Nah, secara ya kita bisa menggunakan pendekatan pencarian luas kemarin ya untuk menghitung volumenya. Jadi pertama-tama kita gambar dulu persoalannya ya. Fungsinya kita gambar sebisa mungkin, kita gambar lalu sama kita iris ya. Kemudian kita hitung luasnya, kemudian kita hampiri ya, kita hampiri, kemudian kita jumlahkan, lalu kita cari pendekatan limitnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Mungkin bisa langsung saja kita coba dengan soal berikut ya. Jadi misalnya ada sebuah benda pejal yang diperoleh dengan memutar daerah yang berada di bawah kurva Y sama dengan akar 2X ya. Dia antara 0 sampai 2 ya. Dia diputar terhadap sumbu X. Nah, kita diminta untuk menghitung volume benda pejal tersebut ya. Pertama-tama seperti biasa kita ilustrasikan dulu ya. Kita gambar dulu seperti apa bendanya. Jadi kita tahu kurvanya, ini adalah kurva Y sama dengan akar 2X. Ini X sama dengan 0 dan ini adalah X sama dengan 2, jadi dari 0 sampai 2 benda itu kita putar terhadap sumbu X, sekeliling sumbu X, maka kita akan mendapatkan bentuk benda pejal yang seperti ini ya. Bentuk benda pejal yang seperti ini ya. Benda itu kemudian kita iris ya. Kita iris sehingga kita mendapatkan lingkaran berwarna kuning ini. Kita tahu luas lingkaran ini adalah pi r kuadrat, di mana r-nya adalah ini ya. Jadi r-nya itu berubah-ubah, di sebelah sini dia kecil, terus demikian paling besar di sebelah sini. Nah, r itu bergerak, tapi kita tahu nilai r itu adalah y-nya ya kan. Nilai r ini adalah y, dan y itu adalah akar 2x, sehingga luas setiap irisan itu adalah pi r kuadrat, di mana r-nya adalah akar 2x ya. Sehingga luas lingkaran kuning ini adalah pi akar 2x kuadrat sama dengan pi 2x. Akar 2x kuadrat adalah 2x ya. Kemudian kalau kita diminta mencari volume dari benda tipis ya, irisan tipis-tipis ini ya, jadi kita iris dia tipis-tipis sebesar delta X, maka volumenya benda kuning tipis ini adalah AX ya, luasnya kali delta X tebalnya ya, jadi dia sama dengan pi 2X delta X. Irisan-irisan tipis ini kita jumlahkan untuk mendapatkan volume benda ini ya. Kemudian kita hampiri, setelah kita jumlahkan kemudian kita limitkan ya. Jadi volumenya adalah integral dari 0 sampai 2 AX dx, di mana AX-nya adalah pi 2x ya. Dari sini kita dapat menghitung integral pi 2x dx itu adalah pi 2x pangkat 2 per 2 ya, dari 0 sampai 2. Kita masukkan 2 dulu ya ke dalam persamaan ini, dikurangi 0 ya, dikurangi persamaan ini ketika 0 dimasukkan ke dalamnya. Jadi dia adalah pi kali 2
X ya, 2 pangkat 2 per 2 dikurangi pi kali 2, 0 pangkat 2 per 2, dia sama dengan 4X ya. Itu tadi kalau sebuah area ya diputar terhadap sumbu X. Bagaimana kalau dia diputar terhadap sumbu Y ya, kita lihat dari soal berikut ya. Kita diminta untuk menghitung benda pejal yang diperoleh dengan memutar daerah yang dibatasi oleh ini Y sama dengan X pangkat 4 ya, dibatasi lagi oleh garis Y sama dengan 2 dan sumbu X sama dengan 0. Jadi dia diputar terhadap sumbu Y ya. Kita gambar dulu seperti ini ya. Dia fungsinya adalah ini, Y sama dengan X pangkat 4 ya. Dari 0 sampai 2, lalu dia diputar terhadap sumbu Y, maka kita dapatkan benda seperti ini ya. Sama caranya dengan tadi, kita iris ya, kita iris-iris ya. Di setiap irisan ini kita akan mendapatkan luasnya ya, di mana luasnya ini adalah pi r kuadrat. R-nya adalah X ini ya, R-nya adalah X. Kita tahu X-nya adalah, kalau ini tadi fungsinya itu adalah Y sama dengan X pangkat 4, maka besarnya X di setiap Y itu adalah akar pangkat 4 dari Y ya. Maka kita tahu luasnya adalah pi X kuadrat, dia adalah pi akar Y akar pangkat 4 kuadrat. Jadi dia sama dengan pi akar Y. Volumenya berapa? Volume benda tipis kuning ini tentu saja adalah luasnya dikalikan dengan delta Y ya, delta Y nya ini tipis sekali ya. Jadi dia sama dengan pi akar Y delta Y ya. Karena dia benda pejal tersebut antara 0 sampai 2 ya, kita lakukan integral terhadapnya. Jadi dia adalah integral 0 sampai 2 dari AY dy tadi. Ini kita jumlahkan ya, irisan-irisan tadi itu kita jumlahkan lalu kita limitkan. Integral AY dy dari 0 sampai 2 ya, dimana AY-nya adalah pi akar Y tadi ya, pi akar Y. Nah, sekarang tinggal kita integralkan. Integral Y pangkat setengah pi Y pangkat setengah, itu pi nya bisa kita keluarkan ke depan ya. Y pangkat setengah kita integralkan adalah Y pangkat 3 per 2 ya. Pangkat 3 per 2 nya kita seper 3 per 2 jadi menjadi 2 per 3. Jadi integral ini adalah pi 2 per 3 Y pangkat 3 per 2 dari 0 sampai 2. Kita masukkan 2 nya dan 0 nya, dimasukkan 2 nya dulu, dikurangi, kemudian di batas bawahnya dimasukkan. Jadi pi 2 per 3 2 pangkat 3 per 2 dikurangi pi 2 per 3 0 pangkat 3 per 2. Hasilnya adalah pi 4 akar 2 per 3. Nah, ini adalah volume dari benda ini ya. Bagaimana dengan volume benda pejal yang bukan benda putar ya. Kita ambil contoh ini ya, salah satu aja dulu. Tentukan volume sebuah piramida yang memiliki alas berupa bujur sangkar bersisi L ya, tingginya H ya. Jadi kita letakkan dulu piramida tersebut pada sumbu X ya, di mana puncak piramidanya adalah di titik asal ya. Sementara ini ya, pusatnya piramida berimpit dengan sumbu X ya. Nah, kita tahu dari perbandingan segitiga ya, jadi si S ini kan ya, sisi ini kan berjalan terus ya, dari 0 sampai H. Berapa besarnya S ya, itu kita bisa tentukan dengan membuat perbandingan segitiga dari X ya, X dibagi H ya. X dibagi H itu adalah
S per 2 dibagi L per 2. Ya, jadi X dibagi H itu adalah sama dengan perbandingan S dibagi L. Ya. Sehingga S, berapa S di sini, berapa S di sini, berapa S di sini, itu adalah merupakan fungsi dari X. S sama dengan L kali X dibagi H. Ya, S sama dengan L kali X dibagi H. Nah, dari situ kita tahu luas setiap bias ya, tadi yang kita iris-iris ya, kita tahu luas setiap bias itu adalah S kuadrat ya, karena dia berbentuk bujur sangkar, maka di setiap bias ini luasnya adalah S kuadrat. Yang di sebelah sini ya, yang di sebelah ujung sini S-nya kecil, S-nya agak lebih besar, lebih besar, lebih besar terus. Di sini adalah S yang paling besar ya. S kuadrat adalah L X per H kuadrat atau L kuadrat per H kuadrat kali X kuadrat ya. Dari situ ya, karena kita tahu bahwa piramida itu terletak antara 0 sampai H, maka kita integralkan dia AX dx. Jadi volumenya adalah integral AX dx dari 0 sampai H. AX-nya tadi adalah L kuadrat per H kuadrat X kuadrat dx ya. Dalam hal ini ya, L kuadrat sama H kuadratnya sudah tahu kita besarnya. Hanya kita tahu tadi ya angkanya ya. Sementara L-nya adalah ini. Sisinya tadi diketahui, hanya diketahui. Nah, ketika ini diintegralkan, maka ini adalah konstan ya. Sementara integralnya kita lakukan terhadap X-nya, X kuadrat kita integralkan menjadi X pangkat 3 per 3 ya. Kemudian kita masukkan batasnya dari 0 sampai H. Nah, ini kita masukkan, kita dapatkan L kuadrat per H kuadrat per H pangkat 3 per 3. Kita coret hanya ya, menjadi tinggal L kuadrat H per 3 ya. Itu kan pada prinsipnya adalah volume piramida ya. Iya. Oke, ini tadi kalau piramidanya kita letakkan seperti itu ya. Jadi titik puncaknya adalah berimpitan dengan titik asal ya, 00. Ada cara lainnya yaitu menempatkan pusat alasnya di titik asal. Bisa kita hitung seperti ini. Anda coba ya nanti ya. Anda formulasikan integralnya bagaimana kalau bentuknya seperti ini. Begitu. Dicoba sendiri ya. Yuk. Begitu, terima kasih, semoga bermanfaat.